Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan, sini kami dari 11 di tim kelompok 11. Kita akan mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di SMKN 2 Yogyakarta. Nah, di sini ada saya sendiri kenalan. Pertama-tama saya Noval Zaki Ramadan dan ada Odeo Ore Majesta. dan juga Isnan yang sedang merekam video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, mari kita lanjut aja ngobrol dengan Pak Rayana. Oke, Benar. ya gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi ini tahu, apalagi tahu bisnis Bapak itu dari teman, teman salah satu teman saya di sekolah ini. Bapak ini punya usaha fotografi, betul Pak? Lebih tepatnya sistem untuk mengintegrasikan fotografi itu menjadi barang yang mudah untuk dinikmati banyak orang. Jadi kalau gampangannya kita menjadi sistem namanya real time photo share. Jadi membagikan foto secara real time. Berarti lebih ke arah menjembatani gitu ya, Ya, software-nya. antara fotografi dengan orang yang pengen punya fotonya. Oke, dari Raya Fototex nih, itu apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang lebih mengenai usaha Bapak ini yang sekarang jalani? Oke, untuk Raya Fototek ini kita awal mula itu di bulan Juni kemarin baru kita rilis fitur terbaru kita, di mana Raya Fototek ini awalnya itu adalah kegelisahan dari beberapa teman kita yang di dunia fotografi wedding, di mana banyak tamu itu yang menginginkan fotonya itu bisa langsung dikirimkan ke HP mereka. Awal mulanya dari situ, kemudian saya dengan teman saya programmer yang membantu saya untuk mendevelop programnya. Jadi kami dengan basic Android kita bikin tuh aplikasi yang nantinya mendirect dari kamera, ngambil data foto-fotonya untuk langsung kita upload ke cloud-nya kita, dimana kita pakainya itu Dropbox sebagai perantaranya, dan dari Dropbox itu nanti kita share linkkan dalam bentuk QR code. Jadi sebenarnya bukan barcode ya, tapi QR code. Nah, nanti dari scan tamu itu tinggal scan QR code-nya kita, itu sudah langsung bisa akses foto-foto yang ada di event itu, entah itu wedding atau event-event lain. Tidak harus wedding. Harus. Bahkan kemarin itu kita di malam 17-an ada salah satu kampung yang mengajak istilahnya mengajak kita untuk memakai fitur kita di acara mereka gitu. Ya kita ya Evan aja yuk. Nah, saya bertanya nih, jadi Raya Fototex ini fokus pada sistemnya, gitu ya, di sistem IT-nya, jadi supaya di foto itu nanti langsung tersimpan di grup. Ya cuma itu aja sebenarnya, kita punya fitur baru di mana tamu atau peserta itu bisa dapat foto secara hardware juga. Jadi kita punya sistem yang nggak cuma nanti ngesebar secara softwarenya lewat QR code, terus kita juga bisa langsung real time di tempat langsung print out fotonya. Nah contohnya Ini lumayan tadi ya, keren. layoutingnya itu disesuaikan dari permintaan. Jadi kalau tamu nanti minta layoutingnya misalkan satu kertas ada 2 foto, atau satu kertas hanya foto landscape, itu juga kita bisa, atau satu kertas yang portrait itu juga bisa. Dengan template itu sudah dibuatkan gitu. Ya, nanti tamu juga bisa menyesuaikan, mereka juga bisa milih optionnya, mau satu kertas ini nanti terdiri dari 2 foto seperti ini, atau satu kertas nanti terdiri hanya satu foto yang potretnya dia spesial gitu, atau yang landscape bareng sama mantennya. Ya kalau boleh tahu, usaha ini sudah menjalan kemana aja?
Masih di Untuk Jogja. ya untuk saat ini ya alhamdulillah yang tanya sampai mana-mana. Yang tanya yang tanya press list, terus kemudian tanya bisa nggak sampai sana sampai sini tuh banyak. Cuman yang kita dari bulan Juni sampai saat ini itu beredarnya kita, bahkan kita sudah ada beberapa tamu yang beberapa klien yang sudah booking sampai di bulan April, itu mayoritas April 2024 ya, itu mayoritas lokasinya ada di Jogja. Tapi kita nggak nutup kemungkinan kok untuk kita share kemana-mana tuh bisa. Mau ke Solo, kemarin ada yang tanya di Solo itu juga bisa. Mau ke wilayah lain juga kita bisa. Cuman memang nanti ada biaya tambahan untuk akomodasinya saja sih. Iya. Iya, juga. Jadi ini kan nggak belum sampai setahun ya. Belum. Belum sampai setahun dalam usaha bakso itu sudah maju banget. Ya alhamdulillahnya, karena pengaruh marketingnya. Wah, Pengaruh marketingnya itu. Pak ini juga sebagai marketing di sini. Ya. Atau punya tim marketing sendiri. Di Raya Fototek ini kita itu saya itu cuma dua. Saya sebagai owner sekaligus marketing sekaligus building team dan lain sebagainya, HRD-nya juga saya sendiri gitu. Dan satunya adalah developer saya yang khusus tak fokuskan hanya untuk ketika nanti saya pengen nambah-nambah fitur di aplikasi, ya ini ada programmer saya yang memang spesialis untuk pengembangan di situ. Kalau saya memang ya ngerangkap semuanya, ya gimana caranya untuk tetap ada pemasukan. Dan untuk editing template-nya itu apakah menggunakan apa atau siapa yang mengerjakan? Kalau template kita tuh pakainya overlay ya. Jadi kalau di hasil-hasil foto kita mungkin bisa dilihat di sini. Nah, itu nanti ada overlay kayak gini, semacam tulisan mantennya, kemudian tanggal, tempat, terus ada beberapa vendor yang kita masukkan. Di sini kita kerjasama juga dengan Royal Artwork, fotografernya. Nah, kita juga masukkan di situ. Nah, untuk overlaynya ini kita buatnya pakai Canva. Nah, jadi Canva itu membantu ya, yang sederhana aja, nggak usah ribet-ribet kan. Pakai Canva yang bikin siapa? Saya sendiri. Jadi saya itu masuk ke semuanya gitu. Untuk persiapan untuk uploading dan sebagainya itu saya. Untuk layouting kayak gini juga itu dari saya semua. Cuman nanti beberapa hal yang perlu didesain dengan program, nah saya lemparnya ke programmer saya yang develop itu. Jadi ya sampel-sampelnya gini. Ada yang mintanya tulisan aja, ada yang mintanya ada kayak bunga-bunganya, itu juga bisa. Selain itu, selama menjalani usaha apakah pernah ada tantangan ataupun kegagalan yang pernah dialami selama menjalankan usaha? Kalau tantangan jelas ya, karena ini adalah sesuatu yang baru di masyarakat. Mengenalkan ini itu kan tidak banyak orang yang tahu. Apalagi Ya. orang yang umum. Apalagi kalau udah sepuh-sepuh gitu kan, yang sepuh-sepuh HP-nya belum tentu bisa scan barcode gitu kan. Ya. HP-nya kamera udah dibuka diarahkan, nggak bisa mas, nggak bisa. Ya itu, tapi itu sejauh ini masih kita bisa atasi. Artinya ya memang hal yang baru, kita butuh banyak memberikan sosialisasi juga gitu. Ya syukurnya sejauh ini ketika kita memberikan sosialisasi dengan fitur-fitur yang kita sediakan, karena kembali lagi ini tujuannya adalah membantu para klien kita untuk bisa nge-share fotonya. Kalau di weddingan kan otomatis mantennya yang bayar kita ya, mantennya itu tidak lagi kerepotan gitu. Kerepotan misalkan nanti ada keluarga yang minta fotonya mana gitu setelah selesai acara gitu, padahal capek ya gitu kan. Terus atau bahkan ketika acara nyewa tempatnya itu tuh nggak lama gitu. Nyewa tempatnya nggak lama, tapi gara-gara tamunya yang sering-sering titip HP jadi lebih lama. Ditambah lagi kalau misalkan nih, ini kan bisa dilihat ada beberapa foto yang tempatnya tuh gelap. Nah ini kan tempatnya acaranya malam nih. Kalau acara-acara malam kayak gini kan kalau pakai HP, nah itu kan HP itu kan flashnya kecil ya. Yeah. Mau HP-nya itu 14 Pro Max atau apapun. Nah ini kita juga ada sampel perbandingannya antara hasil foto downloadan dari QR Code dengan foto dengan iPhone 14 Pro gitu. Itu jauh karena flashnya kalau pakai HP kan flashnya kecil gitu loh. Nah itu nggak bisa membackup situasi di mana
kondisi venue atau tempat acara itu gelap. Nah ini juga jadi solusi ketika wis make upannya udah mahal-mahal, toh panggungnya nyewanya mahal, bajunya nyewanya mahal, mosok fotonya burek-burek kan? Nah, ini yang sangat disayangkan. Terus kalau kegagalan pernah nge-crash sebetulnya aplikasi kita, gitu. Karena beberapa hal ya namanya kita develop aplikasi sendiri, nge-create aplikasi sendiri, pasti banyak hal yang ya kita perlu belajar lah gitu. Ada satu momen di mana kita itu sampai harus ibaratnya marah-marahan lah gitu sama ada beberapa tamu juga agak kecewa dengan kita karena kita nggak bisa ngasih, padahal kita fitness kita kan real time gitu loh. Ngasih real time-nya itu kita nggak dapet gitu loh, harus nungguin kan berarti nggak sesuai itu. Nah itu alhamdulillahnya juga bisa diatasi ketika di event itu selesai, kita bisa langsung rubah, ngedevelop aplikasi yang baru lagi. Di event selanjutnya nggak ada lagi aplikasi. Ya kegagalannya hanya di saat dimana aplikasi baru itu kita launching, terus ada beberapa klien yang udah minta memberikan payment ke kita, sedangkan kita masih beberapa hal masih banyak bug yang harus kita atasi. Tapi itu langsung bisa diatasi di event selanjutnya. Kiat dalam menjalani usaha apakah ada? Kiat-kiatnya apa ya? Nah, sebetulnya ini story historisnya ya. Sebetulnya sebelum Raya Phototech ini ada itu, saya ini basicnya punya usaha sendiri. Sebelum ada Raya Phototech ini namanya Raya Project. Raya Project itu tuh bikin alat-alat elektronik, alat, aplikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan elektronik lah. Nah, misalnya kayak mau bikin alat mengukur jalan atau alat perhitungan parkir dan sebagainya itu, nah saya bikin kayak gitu. Nah dari situ memang sering dulu saya upload di situ. Yo pelanggannya cuma dikit, tapi kan yang upload akeh gitu. Orang ngertinya jobnya datang terus gitu. Akhirnya banyak orang ya percaya dengan kita karena kita sering upload gitu. Jadi orang artinya kita punya bisnis yang menjanjikan, artinya pekerjaan kita juga baik gitu kan, karena kita sering job-job kita upload, padahal itu tugasnya siapa kita kerjakan terus kita upload gitu. Tapi orang artinya kan itu buatan Raya Project. Ya karena memang buatan Raya Project, hanya saja itu tidak dijual belikan gitu kan. Nah, dari situ semua jalanlah. Nah ini yang paling utama, berteman baiklah gitu. Karena Raya Phototech ini tuh lahir karena sebuah pertemanan yang masih utuh gitu loh, yang maksudnya yang masih dijalin gitu loh. Ini Raya Phototech itu awal mulanya itu cuman dari tongkrongan bertiga seperti ini. Jadi awalnya saya itu datang ke rumah teman saya, lagi curhat-curhat masalah asmara, masalah apa namanya kehidupan dulu zaman kuliah gitu. Itu teman kuliah saya lagi ngobrol kayak gitu, kepikiran mau telepon sama dengan teman yang satunya lagi. Telepon tuh teman yang satunya lagi. Nah, teman yang satunya ini dia punya usaha untuk pilot drone. Teleponlah dia lah, bertiga lah di situ kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercandaan. Nah kita punya satu teman lagi nih yang dia punya vendor yang besar sudah, namanya Royal Art World tadi. Royal Art World Fotografi itu ownernya sendiri ada teman saya kuliah. Jadi memang vendor fotografi yang sudah besar di Jogja. Namanya Mas Buyung, Fajar Buyung Effendi. Nah, dari obrolan bertiga itu celetuk-celetukan yang nggak jelas, ngobrol lah kita kaitkan dengan Mas Buyung itu. Ada 1-2 kali kita akhirnya menyempatkan untuk bertemulah berempat ini. Dari obrolan berempat ini yang tadinya dua teman saya kan basicnya yang satu fotografi, yang saya datangin saya curhat-curhat awal kan fotografi, ngobrolnya masuk nih sama Mas Buyung. Yang satunya basicnya drone-nya fotografi, videografi, masuk dong mereka bertiga. Sedangkan saya dengan basic yang berbeda, saya usahanya bisnisnya pada bidang pembuatan karya gitu kan. Nah dari obrolan mereka bertiga awalnya saya tidak nyambung sama sekali, ya karena namanya teman. Nah ini karena teman yang dijalin dengan baik dulu zaman kuliah itu ya ubiang-ubiungnya bareng mereka, akhirnya di situ juga saya dirangkul untuk membahas isu lah gawe alat seperti ini, isu lah teknologi yang seperti ini. Cuman ya soh ngono ae tok gitu. Cuman apa-apa kalau saya itu memang apa-apa
namanya ilmu, ada sesuatu hal yang sudah jadi itu atau sesuatu yang bisa dipikirkan itu akhirnya kita bisa lakukan sebetulnya. Apalagi berkaitan dengan teknologi, mesti bisa wes. Nah itu pas diajak ngobrol soal teknologi yang sekarang foto langsung bisa di-download itu, ya menurutku bisa dibuat. Karena ya apa yang nggak bisa dibuat kalau itu basicnya teknologi. Dari situ disupport lah sama teman-teman, ayo dibuat. Nah teman yang paling yang nyosong banget itu adalah Mas Buyung dari owner dari Royal Art Photography. Itu dari awal marketing kita, awal launching kita itu diberikan, istilahnya kita diberikan panggung lah, diberikan panggung. Event pertama kita tuh di LPP Garden. Nah ini fotonya ini, makanya ini yang tak cetak pertama ini. Nah, ini event pertama banget kita ada di weddingan. Itu saya masih belum ngerti harus kayak gimana, harus seperti apa kan gitu kondisinya di weddingan itu seperti apa, saya belum pernah sama sekali. Nah dari situlah belajar banyak, case-case-nya kita dapat, dan didorong juga sama Mas Buyung tadi sebagai teman yang baik tadi dari Royal Artwork, disosonglah dengan job-job baru, dorong dengan job-job baru, ayo ini, ayo trial di mana-mana, bukan kesempatan yang lebih banyak lagi. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang pemasukan kita lumayan. Bahkan sampai bulan April tahun depan kita sudah tercapai gitu. Itu karena itu tadi bertemanlah baik, karena itu tadi yang akan membantumu suatu saat nanti. Ya, berhubungan dengan pemasukan, mohon maaf mungkin agak sensitif, apakah boleh tentang omset bulanannya? Bulan Juni itu kita awal launching itu di di akhir bulan. Jadi kita anggap aja Juni-Juli aja ya. Iya. Juni-Juli ya kita masukkan di bulan Juli aja. Di bulan Juli itu alhamdulillahnya sebenarnya ada tak tampilkan tapi nggak enak. Sebenarnya di bulan Juli itu kita sudah masuk sampai di 22 juta. Itu kotornya. Ya nanti potongannya kan operasional kita. Tetap makanya kayak misalkan bayar kru, terus karena kita sistem wireless kayak kita butuh kuota. Itu baru berapa project yang sudah? Berarti sekitar di bulan kemarin tuh lumayan banyak, Mas. Juli itu lumayan banyak. Juli banyak karena Juni-Juli kan sebelum Suro ya. Kalau orang nikahan itu kan ada 2 bulan dalam 1 tahun yang sepi. Itu di bulan Suro sama di bulan Puasa. Nah kemarin tuh ya hitungannya kita karena launchingnya kita di akhir Juni, yang notabene biasanya sebelum Suro itu udah weddingan, ya kita masuk semua itu. Ada 1 hari itu kita sampai nyentuh 4 event bersamaan. 1 hari? 1 hari. 4 event. Jadi pagi itu 3 tim berangkat, yang tadi pagi yang saya pagi masuk, malamnya ada lagi, saya ikut malamnya. Karena 26, 27 ini juga terhitungnya sudah 27 dalam 1 hari ada 2. Ada 2 itu di pagi sama di malam. Yang namanya wedding kan ya mestinya ada tanggal-tanggal cantik itu masih masuk. Februari 24 Februari itu udah masuk di saya itu 3 job. Masih bisa 5 itu kan gitu. Karena masih tahunnya panjang, kemungkinan besar ya kita akan build up tim lagi di bulan ini, bulan depan gitu, untuk mempersiapkan di tahun depan. Karena yang jelas fitur kita ini di tahun ini, karena kemarin juga ada event di JEC, di JCM, itu event apa namanya, WO berkumpul itu kan ya di wedding-weddingan kayak gitu. Nah, kita promo di situ ya. Ya sepertinya teknologi kayak gini semua orang kayaknya udah pada tahu yang sekarang metode nawarinnya juga nggak seribet dulu kok. Kalau ya di bulan Juli kan harus dikenalin tuh. Ini lo gini. Sekarang nggak, tinggal ngirim linknya TikTok, share aja kayak gini kak. Mau nggak? Nah, lihat TikToknya kita, tinggal scroll, lihat IG-nya kita, biasanya langsung mereka mau. Itu ya, TikTok, Instagram, media sosial itu peran Penting banget. Walaupun sampai saat ini tuh saya bermain media itu juga masih belum bagus ya gitu loh. Maksudnya yang penting mah posting gitu. Jangan dipikirin kualitas lah.
Kalau saya tuh nggak mikirin kualitas, yang penting tiap hari upload. Konsisten. Konsisten. Kalau ya apa yang bisa diupload, yang kenalin, yang karena kembali lagi kita positioning, kita harus memposisikan diri di mana gitu. Usaha itu kan di situ. Kalau kamu bisa mengenalkan terlebih dulu, orang kan tahunya kamu. Kayak real time scan barcode di Jogja itu siapa? Mesti pada tahu gitu. Kalau nggak nyebutnya Royal Artwork ya Raya Phototech gitu. Karena kita nempelnya itu dengan FG yang udah besar namanya Royal Artwork. Orang-orang tahunya Royal Artwork itu ada scan barcode-nya. Nah, scan barcode siapa? Ya Raya Phototech. Udah se-Jogja kayaknya udah pada tahu gitu. Terus pertanyaan lainnya, apakah ada misalnya di sosial media atau apa tentang rincian per event gitu, rincian harga per event atau patokannya? Kalau kita tuh ada price list ya. Ya price listnya. Ada price list ya. Kalau price listnya kita itu yang pertama itu ada paket biasa. Artinya kita ada dua paket. Ada dua paket utama. Yang pertama itu real time scan barcode. Yang nantinya dari kita itu akan menyediakan di paket pertama itu kita includekan set kamera di pelaminan, di depan pelaminan, untuk kamera, lighting dan sebagainya. Kemudian nanti kita siapkan scan barcode-nya. Itu di harga 2,3. Di 2,3 itu sudah bisa dapat nanti fotografer, ada fotografernya, ada kameranya, terus ada scan barcode-nya. Nanti bisa di-scan di situ, udah soft-file-nya otomatis sudah terdapat. Terus yang paket yang kedua itu paket real time print. Jadi nggak cuma scan barcode aja untuk dapetin soft-file-nya, kita juga sediakan printer set Canon, kita pakai Canon selfie. Nah, itu nanti hasilnya foto kayak gini. Itu di harga cuma tambah 1 juta aja. Itu udah unlimited untuk 2 jam. Jadi di harga 3,3 itu udah dapat scan barcode sama real time print. Itu untuk paket yang dari kita sendiri. Nanti kita sediakan kameramennya itu dari kita. Tapi kalau misalkan nih ada satu event wedding udah pakai Royal Artwork sebagai fotografernya mereka mau nambah kita fitur nih, nah itu harganya lebih murah, maksudnya ke paket bundling. Kalau pakai scan barcode-nya aja itu di 1,7, tapi kalau mau tambah printnya langsung print kayak cetak kayak gini cuma nambah 1 juta lagi gitu. Di harga berarti 2,7. Jadi hitungannya masih murah banget. Di Jogja itu ada sama juga kayak saya yang menyediakan fitur kayak gini, cuman dia nggak wireless gitu. Dia masih manual ngirim gitu. Masih ada operatornya yang harus mindahin fotonya satu-satu gitu. Nah itu kan butuh waktu jadi nggak bisa menyuguhkan real time-nya kan gitu. Dan mestinya banyak kru yang terlibat di situ. Kalau kita benar-benar hanya pakai aplikasi yang tinggal kita taruh aja HP-nya di situ udah langsung. Nanti ada krunya juga kita yang nanti membantu untuk menjelaskan bagaimana scan barcode-nya gitu. Apalagi yang sepuh-sepuh ya. Sepuh-sepuh itu nanti kita bisa bantu, kalau nggak bisa scan barcode ya kita kirimkan fotonya secara WA apa ini bisa. Berarti ada misalnya buat AI buat WA gitu. Ada nanti yang buat membantu, langsung tinggal dikirim aja. Ini fotonya misal kamu nih bapakmu nih mau mas aku kirim WA aja fotonya. Oh iya Pak, langsung kita direct kirim ke nomornya bapaknya itu. Kalau melihat bapak gini, saya jadi kepikiran masukan itu muncul IoT, jadi dari jauh langsung bisa. Ya memang kita basicnya IoT sebetulnya. Iya kan? Nah, itu kita jarak jauh sebetulnya, hitungannya itu dari jarak jauh. HP itu nggak ada kabel, nggak ada apa-apa. Android yang kita develop itu directnya dengan kamera itu ya wireless gitu. Jadi hitungannya IoT karena yang kita pakai juga itu sistem WiFi-nya. Bahkan real time print-nya ini itu tuh kita nggak pakai kabel juga. Jadi dari tab ini langsung wireless ke printernya sudah kita package. Cuman belum ada fotonya. Karena kita belum rilis. Jadi harga di 1 juta itu unlimited 2 jam cetak itu tuh masih harga promo. Karena kalau nanti rilisnya ya kita nggak mungkin kasih 1 juta untuk unlimited 2 jam juga, karena hasilnya foto kita udah kita jamin ada laminasinya. Ini udah warnanya tuh dari Canon langsung, kertasnya Canon, terus printernya juga kita pakai printernya Canon. Nah ini nggak cuma di print warna aja tapi ada print laminasinya, jadi hasilnya sudah terlaminasi. Ini mau kena ketumpahan soto gitu aman.
Nah ini cocok banget biasanya buat yang sepuh-sepuh kayak gini, bapak-bapak, misalnya keluarganya apa teman-teman SMA-nya dulu bapak ibunya manten, itu cocok banget buat masuk ketika misalkan mereka butuh kenang-kenangannya secara hardware. Karena orang tua kan software kan nggak penting gitu, mau bikin story buat apa? Sebenarnya kan punya hardware-nya bisa dibawa pulang dipajang. Nanti kalau misalkan foto sudah terkumpul, nanti ada apakah sebuah buku? Kalau kita nggak kesana ya. Ini kan nanti fotonya langsung diambil sama tamunya. Berarti hanya foto aja ya? Ya, kita tuh pokoknya hanya memberikan apa namanya pelayanannya hanya di tempat itu aja. Setelah acara itu selesai, kita hanya membagikan linknya tadi aja ke klien kita gitu loh. Nanti kalau mau akses melihat fotonya masih bisa. Nanti rentangnya sampai 1 bulan. Jadi 1 bulan nanti kita cut off. Pak boleh tahu Pak punya pesan nggak buat kita ini yang sedang belajar untuk menjadi wirausaha? Oke, kalau dari saya ya, hanya sebenarnya kalau pesan ini ya, nah, tapi hal yang jelas itu adalah belajarlah sebelum ditentukan. Maksudnya sekarang ini kan kalian masih muda tuh, HP kan sudah bisa buat akses ilmu apapun. Selagi masih bisa buat akses ilmu, pelajari apapun. Jangan ketika belajar itu ketika dibutuhkan. Baru ketika pas kalian kerja baru belajar. Nah itu lebih baik kalian udah mengantongi banyak hal dari sekarang daripada nanti ketika itu harus dipakai kalian harus nyari-nyari kemana-mana. Kita harus tulis start dulu ya, melihat peluang yang ada di. Dan jangan lupa berteman yang baik dengan siapa. Jangan terus, wah ini kita yang ini aja. Pokoknya semua orang yang ada di sekitarmu itu akan baik untukmu. Pasti akan baik untukmu. Saat nakal-nakalnya mereka pun juga akan baik. Jadi kembali lagi kalau kalian berteman baik dengan orang lain orang lain juga akan memberikan hal baik kepadamu. Tapi kalau kamu menilai udah belum kenal udah menilai hal yang tidak ya itu juga akan kembali. Yang jelas siapapun mau bentuknya kayak gimana pun ya jadikan teman. Ya, oke. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, atas Mas Zaki. waktunya yang sudah diberikan. Dan juga mohon maaf atas bila kami ada salah-salah kata dalam bertanya. Ya siap. Insyaallah nanti mungkin tetap depan semoga sukses terus. Amin. Nah, siapa tahu nanti kita bisa minta tolong. Boleh kalau butuh kru ya. Kalau sudah punya. Iya. Siap pokoknya. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Pak. Ya.